Hi founders, welcome to Archive 2021, annual event dari teman startup dengan tema Brands Beyond Crisis yang akan mengulas trending startups dan juga brands around 2021. Melalui event ini, kita mau mengapresiasi karya dan juga pencapaian brand Indonesia di tahun ini. Event ini akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 14 Desember yang akan diunggah di seluruh media sosial kita melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan pastinya Noise, rumah konten audio Indonesia yang juga merupakan eksklusif audio platform untuk seluruh konten full version dari Podcast Archive 2021. Selain itu, event ini juga didukung oleh Heavenly Blush, King Snack Pack, dan beberapa media partner seperti Text from Brand, yang on top, Apiari, The Finery Report, EXP JKT, Katika, Global Millennial Group, dan juga Line Indonesia. Welcome to Archive 2021. Kita sudah kedatangan speakers, yaitu Kak Satrio Pramudono sebagai VP of Pharmacy dari Halodoc. Halo Kak. Halo. Thank you for coming, thank you for Sama-sama. joining this event, mewakili Halodoc. Udah mau ngeluangin waktunya buat ngobrol sama kita hari ini. Gitu. Happy juga berada di sini. Thank you. Nah, sebelum kita ngomongin Halodoc, Ya. boleh nggak sih perkenalkan diri dulu Kak Satrio ini, mungkin cerita sedikit lah. Sama boleh juga nggak, sebenarnya VP of Pharmacy ini tuh apa sih pekerjaannya? Sedikit aja. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Satrio Pramudono. Ya. Di Halodoc saya sebagai VP of Pharmacy. Kalau tadi misalnya ditanyain sebetulnya ngapain sih gitu kan VP of Pharmacy ini? Ya, prinsipnya ini salah satu fitur di aplikasi Halodoc juga, di mana kita menyediakan layanan untuk pembelian obat ataupun produk kesehatan yang dilayani dari mitra-mitra apotek yang bekerja sama dengan kami. Seperti itu sederhananya. Jadi kalau saya juga sebenarnya pengguna Halodoc dan baru aja kemarin sempet banget sakit perut malam-malam, obat habis, akhirnya itu download lagi Halodoc yang udah pernah di-delete sebelumnya. Baru di-download lagi karena ganti handphone. Terus karena kan baru sakit, baru ngerasa nih Bisa diterima lah. Bisa diterima, nggak apa-apa ya. Nah terus bener memang yang tadi Kak Satrio sempat ngomong kalau ini dihubungkan dengan banyak apotek lah ya. Betul. Untuk kita bisa beli langsung barangnya dan dihantar ke rumah. Ya. Oke. Dan terus kalau kita ngomongin Halodocnya sendiri, pastinya mungkin teman-teman sudah pernah mendengar Halodoc. Atau mungkin ada yang belum. Boleh nggak sih menjelaskan sedikit background dari Halodoc itu seperti apa sih Kak? Secara singkat, Halodoc sendiri kita berdiri tahun 2016. Waktu itu kita berdiri dengan satu misi dari founder dan juga co-founder kita saat itu adalah ingin menyederhanakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di Indonesia ya. Kenapa kok ingin menyederhanakan layanan akses terhadap layanan kesehatan? Karena berdasarkan data dari World Bank juga saat tahun 2017, setahun setelahnya ya, itu menunjukkan bahwa di mana di Indonesia itu dari 10.000 populasi, ternyata hanya 4 dokter dan juga 12 rumah sakit. Oke. Jadi angka ini termasuk relatif lebih rendah dibandingkan dengan angka global yang angkanya bisa berkali-kali lipat. Nah, sehingga kita melihat ada kebutuhan yang sangat mendesak saat itu terhadap layanan akses kesehatan, terutama kita melihat secara geografisnya Indonesia ini kan ya berbagai macam pulau, kemudian juga ya tidak semuanya itu memiliki akses yang merata. Nah, saat ini juga kita layanan Halodoc itu ada 3 yang utama. Yang pertama mulai dari konsultasi dokter. Terus kemudian juga yang kedua yang juga saya tangani adalah terhadap layanan untuk pengantaran obat dari mitra-mitra apotek. Terus kemudian yang ketiga juga tentunya adalah layanan janji temu terhadap fasilitas kesehatan. Seperti itu. Itu 3 layanan utama berarti. 3 layanan utama kita. Oke. Kalau tadi Kak Satrio sempat ngomong ada ketimpangan lah ya. Apalagi kalau kita ngomong mungkin di bagian kota-kota yang bukan kota-kota besar. Ya. Itu mungkin angkanya lebih buruk lagi kali ya. Atau gimana Kak kondisinya? Betul. Jadi riset kita waktu itu juga menunjukkan bahwa dari data Kemenkes sendiri ya, bahwa sebetulnya contoh misalnya kayak layanan dokter, terutama misalnya dokter spesialis, itu hanya tersedia atau terkonsentrasi di kota-kota besar. Yeah. Kalau di Jakarta kita mungkin cari spesialis tertentu yang spesifik aja mungkin bisa dengan mudah. Di Surabaya mungkin masih bisa, Bandung juga sama, atau ke Jakarta juga mudah. Tapi begitu masuk ke daerah-daerah mulai ke pelosok ya, atau di luar pulau Jawa misalnya, itu mulai terbatas. Sementara kebutuhannya sama. Oke. Jadi kebutuhannya tuh sama tuh, mulai dari Nangro Aceh sampai ke Papua itu sebetulnya kebutuhannya sama. Tapi ketersediaan layanan ini, terutama yang spesialis tadi itu yang memang masih terkonsentrasi di kota besar.
Oke, kalau kita ngomongin ini Kak, pandemi lah. Pandemi setelah masuk ke Indonesia ini, kalau kita ngomongin tadi telehealth, boleh tahu atau boleh share nggak sebenarnya apakah penggunanya drastis meningkat atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi mungkin kita sendiri juga tahu ya bahwa literasi digital itu memang jadi salah satu faktor juga ya untuk penetrasi aplikasi kesehatan, terutama aplikasi kesehatan. Nah, dengan adanya pandemi ini memang satu kita melihat bahwa secara data riset ya dari yang riset global seperti McKinsey atau Bain & Co juga menunjukkan bahwa memang penggunaan telehealth di Asia itu memang meningkat. Nah, di Indonesia sendiri waktu itu kita juga melihat respon cepat ya langkah mitigasi pemerintah dalam penanganan COVID. Waktu itu juga dengan segera menerapkan kebijakan penggunaan telemedicine. Nah, tentunya itu semakin membantu meningkatkan literasi digital tadi masyarakat terhadap akses kesehatan. Jadi yang tadinya mungkin akses digitalnya tuh hanya untuk kategori tertentu. Nah, sekarang tiba-tiba untuk kesehatan menjadi terbus. Jadi mau nggak mau memang kita bisa melihat bahwa dengan adanya dukungan pemerintah tersebut membantu terjadinya peningkatan tren terutama di bidang telehealth. Oke. Kalau kita ngomong lebih spesifik lagi tentang consumer behavior gitu, masih ingat saya waktu mungkin pas kecil kali ya, kalau sakit di dekat rumah saya itu ada apotek langganan. Itu satu komplek belinya sama dia. Akhirnya orang tua selalu itu akan nelpon langganannya, terus akan diantar manual nih sama si tukangnya di sono lah gitu. Sama apoteknya. Sama apoteknya. Mau pesan ini, akhirnya diantar nanti. Kalau misalnya kita ngomong consumer behavior sekarang gitu, sebelum dan sesudah pandemi, apa sih yang paling berubah? Apakah hal-hal tersebut dengan adanya telemedicine tadi memang berubah, atau mungkin percepatan penggunaannya atau edukasinya yang akhirnya dipaksa gitu? Ya. Nah, ini saya tadi tertarik nih dengan konsep apotek langganan. Ya kan? Memang kalau kita sudah punya langganan itu kita pasti lebih comfort. Betul. Tapi justru di masa pandemi ini karena terjadinya peningkatan tadi, bahkan apotek langganan pun ternyata kehabisan stok. Iya, benar-benar. Jadi waktu mereka mencari biasa di apotek langganan dekat rumah, begitu tanya, saya butuh vitamin ini. Oh, saya ada resep dokter ini nih, bisa dapat nggak? Oh, maaf Pak, lagi habis gitu kan. Nah, disitulah peran aplikasi kesehatan seperti Halodoc ini, di mana karena kita sudah terkoneksi tadi dengan berbagai mitra apotek, nah sehingga kendala-kendala tadi itu kita bisa syukuri bisa diatasi seperti itu. Artinya dengan memberikan kemudahan bahwa masyarakat tetap masih bisa mendapatkan akses. Kita juga mau ngomongin tentang ada beberapa kali nih kita menghadapi lah kondisi di mana ada gelombang varian COVID baru nih dan sebagainya gitu. Nah, kebutuhan servis kesehatannya akan pasti meningkat nih. Kalau kita sudah melihat ada sesuatu nih di depan gitu. Kalau dari Halodoc sendiri apa sih yang dilakukan untuk menjadi solusinya? Solusi itu selalu kita melihat berdasarkan bagaimana kita merespon situasi yang ada di market. Ya kan? Jadi misalnya kayak waktu itu di awal tadi ya waktu tahun 2017 kita ngeliat masalah akses kesehatan. Kesulitan ketemu spesialis. Ketika di masa pandemi kita ngeliat tidak bisa keluar rumah atau terbatasi, sehingga solusinya adalah ya menggunakan telemedicine maupun telefarmasinya tadi. Termasuk juga dengan janji temu gitu kan. Begitu ada program vaksinasi COVID dengan konsep yang sama, yaitu tadi janji temu untuk melakukan vaksinasi, ini juga mendukung program pemerintah. Kenapa? Karena kita melihat, ya mohon maaf, dalam beberapa kasus vaksinasi kan memang sempat masih terjadi antrian. Tapi kenapa sih kok menggunakan aplikasi janji temu? Karena satu, tujuannya adalah untuk mengurai antrian. Jangan sampai masyarakat karena euforia, saya pengen segera divaksin nih, tapi rame-rame datang ke satu fasilitas tanpa diatur timingnya. Padahal kan itu kan ada waktu-waktunya, ada slot-slotnya. Nah, dengan aplikasi kan tujuannya adalah untuk mengurai, jangan sampai terjadi penumpukan seperti itu. Nah, jadi sesederhana itu sebetulnya solusinya, tapi bisa membantu memudahkan masyarakat juga supaya jangan sampai dia terlalu lama menunggu gitu kan. Di areanya sendiri juga jangan sampai terjadi kerumunan yang malah berpotensi yang tadinya mau sehat malah jadi terpapar gitu kan, jadi klaster baru seperti itu. Jadi kita melihat situasinya seperti apa. Nah, terus kita tadi sempat juga ngomongin tentang edukasi customer. Kalau kita ngomong tingkat adopsi telehealth ini pasti meningkat selama pandemi. Tapi kalau kita
lihat beberapa secara lebih luas lah porsi konsumen yang ada di Indonesia, bahkan mungkin kota-kota yang lebih kecil atau mungkin generasi umur yang lebih tua gitu. Menjadi suatu tantangan nggak sih buat Halodoc untuk mengedukasi para customer yang tidak mungkin kalau kita bilangnya late adopters kali ya, bukan yang tech geek yang memang mau mencoba suatu hal yang baru. Dan apa sih yang dilakukan Halodoc untuk bisa memperkenalkan lah solusi yang baik ini gitu? Sangat menjadi tantangan. Mau dengerin full versionnya? Dengerin di Noise. Yuk dengerin sekarang.